Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septulianti dari kelas 12 Femininsia 1, dan ini teman saya yang bernama Siti Aisyah dari 12 Femininsia 1. Ingin menjelaskan tentang iman kepada Rasul Allah. Poin-poin yang pertama ialah dalil iman kepada Rasul Allah, yang kedua iman kepada Rasul, rukun iman yang keempat, dan yang ketiga fungsi iman kepada Rasul Allah yang akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Poin yang pertama, kita membacakan dari iman kepada Rasulullah dalam surat An-Nisa ayat Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi wallazi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dan dalil yang kedua akan dibacakan oleh Selvi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersabda dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 38, mengenal kehadiran Rasul di bumi semua Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin lillah bil iznillah likulli azalil kitab, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada kitab atau tertentu. Kemudian poin yang kedua yaitu iman kepada rasul, yang termasuk rukun iman keempat. Poin yang kedua yaitu rukun iman keempat, yaitu iman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis Umar bin Khattab selanjutnya, ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah." Orang itu pun berkata, "Engkau benar." Kami pun heran. Ia lalu bertanya, lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman kepada Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Kemudian poin yang ketiga adalah fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari buku Akidah Akhlak terbitan Grafindo, ada 4 fungsi beriman kepada Rasul. Yang pertama adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Kemudian fungsi iman kepada Rasul adalah mendapatkan contoh suri teladan dalam kehidupan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Fungsi iman selanjutnya adalah bisa pasalnya. Akal manusia sangat terbatas, sedangkan Rasul memiliki sifat patona atau pintar. Sesuai dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 179. Allah tidak akan membiarkan orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dan yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal yang gaib,
Tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu mendapatkan pahala yang besar. Fungsi iman kepada Rasul yang terakhir adalah mengetahui adanya kehidupan setelah mati. Sebab kehidupan setelah mati adalah perkara gaib yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.